warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hamdan Rashid telah mengizinkan saya untuk menyampaikan makalah materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Dinasti Abbasiyah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang mau hadir di pertemuan ke-11 ini. Dan alhamdulillah saya akan menyampaikan makalah sejarah peradaban Islam, perkembangan sejarah peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Langsung saja, berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah, karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdiri dinasti Abbasiyah tidak dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya, sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah, dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia. Pimpinan Abu Musli Al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhir kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pimpinan terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas Al-Saffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Halo? Ya, halo, terus. Ya. Slide selanjutnya, ya. Dibagi menjadi 5 periode. 1. Periode pertama, pengaruh Persia. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas As-Saffah sampai Al-Watsik 750 sampai 847 Masehi. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan ada terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Berikut adalah partisipasi oleh orang-orang non-Arab, terutama bangsa Persia dalam pembinaan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Fokusnya pembangunan peradaban Islam di masa itu yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah daripada perluasan wilayah kekuasaan. Namun saat kepemimpinan Khalifah Al-Mu'tasim melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Hal tersebut disebabkan oleh sikap orang-orang Turki yang diberi kesempatan dalam pemerintahan untuk mendominasi kekuasaan di dinasti tersebut. Selanjutnya, periode kedua, masa pengaruh Turki. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 sampai dengan 945 Masehi, ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Akhirnya, pemilihan khalifah berikut dilakukan sesuai kehendak mereka.
bisa diketahui bahwa muncul ketidakstabilan politik dimulai pada periode ini. Karena pada periode berikutnya, pemegang kekuasaan di kekhalifahan dinasti Abbasiyah tidak lagi bersifat monarki dan terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti. Kemunduran yang terjadi di periode ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan karena pada saat itu khalifah melakukan banyak ekspansi di berbagai wilayah. Kedua, ketergantungan militer yang sangat tinggi. Ketiga, kesulitan keuangan dan pembiayaan yang tentara sangat besar. Terakhir, terjadinya beberapa pemberontakan dari suku Karamitah dan Zanj. Meskipun terjadi polemik di bidang politik, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam meningkat. Slide selanjutnya. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ini berlangsung sejak 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwayhi. Bani Buwayhi dan yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Islam yang mulanya berada di Baghdad dipindah ke Shiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa, seperti pada periode sebelumnya. Meski perpolitikan menjadi semakin tidak stabil, tetapi perkembangan teknologi dan keilmuan meningkat pesat dan melahirkan para ilmuwan ternama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Maskawaih. Bidang-bidang keilmuan lainnya pun mengalami perkembangan seperti bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Selanjutnya, slide keempat. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Masa ini dimulai dari tahun 1055 sampai dengan 1199 Masehi. Pada periode ini, Bani Buwayhi yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayhi akhirnya tersingkirkan juga karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun, pada periode ini juga kekuasaan Bani Seljuk runtuh dikarenakan terjadinya konflik internal. Kekhalifahan mulai terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Slide selanjutnya, periode kelima. Terbebas dari dinasti-dinasti lain. Akhirnya pada periode ini 1199 sampai dengan 1258 Masehi, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali perluasan wilayah yang juga menunjukkan penurunan kualitas politik mereka. Kemunduran tersebut diperparah dengan kedatangan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagukan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Kelima periode yang pengklasifikasiannya dilakukan oleh para sejarawan menunjukkan kestabilan politik dan perluasan wilayah seringkali terjadinya tidak dibarengi dengan kemajuan, perkembangan ilmuwan dan peradaban Islam. Ada kalanya saat kondisi politik stabil dan terjadi ekspansi di berbagai wilayah. Perkembangan keilmuan menjadi terhenti karena hanya terfokuskan pada wilayah politik kekuasaan saja. Sedangkan saat kondisi perpolitikan sedang mengalami konflik, seringkali terjadi peningkatan keilmuan pada saat itu. Slide selanjutnya. Kebangkitan Islam pada dunia pendidikan. Puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi tidak berarti seluruh berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri. Sebagian di antaranya di bidang pendidikan, misalnya di awal Islam lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Ketika itu lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. Maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama, serta tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Tingkat pendalaman dalam para belajar, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada orang
atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut oleh ilmu-ilmu agama, pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang-orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah. Selanjutnya. Di samping itu, kemajuan yang paling tidak juga ditentukan oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika dan astronomi, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Ya. Di slide selanjutnya. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir sejak awal sudah dikenal 2 metode penafsiran. Pertama, tafsir bi al-Ma'sur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Imam mazhab hukum yang 4 hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah 700 sampai dengan 767 Masehi. Dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf, menjadi Qadi al-Qudat pada zaman Harun Ar-Rasyid, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullah 713 sampai dengan 795 Masehi. Banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat 2 tokoh mazhab hukum itu ditengahi oleh Imam Syafi'i rahimahullah 767 sampai dengan 820 Masehi dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah 780 sampai dengan 855 Masehi.
yang mengembalikan sistem mazhab dan pendapat akal semata kepada hadis Nabi serta memerintahkan para muridnya untuk berpegang kepada hadis Nabi serta pemahaman para sahabat Nabi. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga dan memurnikan ajaran Islam dari kebudayaan serta adat istiadat orang-orang non-Arab. Di samping 4 pendiri mazhab tersebut terdapat pada masa pemerintahan Bani Abbas banyak para mujtahid lain yang mengeluarkan pendapat secara bebas dan mendirikan mazhabnya pula. Akan tetapi karena pengikutnya tidak berkembang, pemikiran dan mazhab itu hilang bersama dan berlalunya zaman. Selanjutnya, aliran-aliran sesat yang sudah ada pada Bani Umayyah seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah pun ada, akan tetapi perkembangan pemikirannya masih terbatas. Teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan Bani Umayyah, namun pemikiran-pemikiran yang telah kompleks dan sempurna baru mereka rumuskan pada masa pemerintahan Bani Abbas periode pertama. Setelah terjadi kontak dengan pemikiran Yunani yang membawa pemikiran filsafat dan rasionalisme dalam Islam, tokoh perumus pemikiran Mu'tazilah yang tersebar adalah Abu Al-Huzail Al-Allaf 135 sampai dengan 235 Hijriah atau 752 sampai dengan 849 Masehi dan Al-Nazam 185 sampai dengan 220 Hijriah atau 801 sampai dengan 835 Masehi. Asy'ariyah, aliran tradisional di bidang teologi yang dicetuskan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari 873 Masehi sampai dengan 935 Masehi yang lahir pada masa Bani Abbas. Ini juga banyak sekali terpengaruh oleh logika Yunani. Ini terjadi karena Al-Asy'ari sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Hal yang sama berlaku pula dalam bidang sastra. Penulisan hadis juga berkembang pesat pada masa Bani Abbas. Hal itu mungkin terutama disebabkan oleh tersedianya fasilitas dan transportasi, sehingga memudahkan para pencari dan penulis hadis bekerja. Selanjutnya, pengaruh pergerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang astronomi, filsafat, kimia, dan sejarah. Dalam lapangan astronomi terkenal dengan Al-Fazari sebagai astronom Islam, pertama kali menyusun astrolabe. Al-Fagrani dan dikenal Eropa dengan nama Al-Faragnus, menulis ringkasan ilmu astronomi yang terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ini politik. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam lapangan kedokteran di Al-Razi dan Ibnu Sina adalah tokoh-tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga seorang filosof berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di antara karyanya adalah Al-Qanun fi al-Tib yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang paling besar dalam sejarah. Selanjutnya, mungkin sudah dijelaskan beberapa kejayaan, beberapa kemajuan pada dinasti Abbasiyah.
Masuk pada kemunduran, faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada masa ini, sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah: satu, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Di sini pun ada pada masa disintegrasi. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Dengan berbagai cara, diantaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah. Akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintasan sejarah, akan tetapi perbedaan antara pemerintah Bani Umayyah dan pemerintah Bani Abbas. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah mulai dari awal berdirinya sampai dengan keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tidak seluruhnya benar untuk diterapkan pada pemerintahan Bani Abbas. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir dan yang bersifat sebentar-sebentar dan kebanyakan bersifat nominal. Bahkan dalam kenyataannya, banyak daerah tidak dikuasai khalifah secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran pajak. Ada kemungkinan bahwa khalifah Abbasiyah sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dari provinsi-provinsi tertentu. Dengan pembayaran upeti, itu alasannya adalah mungkin para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk kepadanya. Penguasa Bani Abbas lebih menitik beratkan pembinaan, peradaban, dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas setelah Khalifah Abbasiyah berdiri. Dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua sebab dinasti Abbas memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. 1. Sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah pada masa itu. Mereka merupakan warga kelas 1. 2. Orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya asabiyah, kesukuan. Dengan demikian, Khilafah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas asabiyah tradisional. Kemunduran masih dengan kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi, bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbas merupakan pemerintah yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Kharaj, semacam pajak hasil bumi. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat ini diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti, sedangkan pengeluaran membengkak, antara lain disebabkan oleh kehidupan para khilafah dan pejabat semakin memecah. Jadi pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang memburuk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. Faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Munculnya aliran-aliran sesat juga termasuk dalam kemunduran dinasti Abbasiyah. Ancaman dari luar, perang salib, serangan tentara Mongol. Perang salib ini terjadi pada 1095 Masehi, saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa dan melakukan perang suci
untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah. D. Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi di tentara Muslim atas wilayah Kristen. Sebagaimana sejumlah tentara Sultan Al-Arselan rahimahullah tahun 464 Hijriah yang hanya berkekuatan 20.000 sampai 30.000 prajurit dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 40.000 sampai dengan 70.000, terdiri dari tentara Romawi, Gus Al-Khalid dan Al-Hajar Prancis dan Armenia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Manzikert. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali karena peperangan itu terjadi di wilayahnya. Kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak daulah kecil yang memerdekakan diri dan pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad. Dan serangan bangsa Mongol lah yang dapat menjatuhkan dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 565 Hijriah sampai dengan 1258 Masehi atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustashim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagukan. Pada saat yang kritis tersebut, Wazir Khilafah Abbasiyah Ibnu Al-Qami serta seorang Syiah ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Hulagukan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar Ibnu Mu'tasim, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulagukan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk." Khalifah menerima usul itu. Ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagukan. Hadiah-hadiah itu dibagi-bagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan Khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang, tetapi sambutan Hulagukan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua termasuk wazir sendiri dibunuh dengan leher dipacung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam, ini berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagukan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagukan tersebut. Baik, kepada kesimpulannya. Kesimpulan pada makalah ini bahwa Bani Abbasiyah berhasil menentukan dinasti Umayyah dan mendapatkan berbagai kemajuan sehingga berjayalah Islam pada masa itu. Namun sering terjadinya polemik dalam Islam itu sendiri, maka terjadilah kemunduran yang banyak terjadi perpecahan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Entah dari serangan perang salib serta serangan Mongol yang jatuhnya Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota yang langit. Jatuhnya kota Baghdad pada 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dan khazanah ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh Hulagukan tersebut. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan.
Dan mungkin dari makalah saya banyak kurangnya. Mohon untuk jika ada pertanyaan mohon untuk dilengkapi ya Ustadz. Ya, silakan. Silakan. Siapa mau tanya? Tes. Mungkin saya mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan makalah minggu lalu tentang setelah runtuhnya Bani Umayyah, itu kan sebelum benar-benar runtuh ada keturunan dari Bani Umayyah yang akhirnya mampu juga mendirikan dinasti Bani Umayyah jilid 2 atau yang dikenal dengan perkembangan dinasti Bani Umayyah di Andalus atau Spanyol gitu. Yang dari sejarah itu ternyata dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini kan tidak tunduk dengan Bani Abbasiyah. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kedua dinasti ini bisa berjalan gitu. Sehingga apakah yang seperti ini bisa kan kalau dalam Islam itu kan Islam tidak boleh punya dua pemimpin gitu. Nah, bagaimana berjalannya dua dinasti ini dan bagaimana kondisi umat Islam pada saat itu? Terima kasih. Silakan. Langsung atau ada yang lain? Saya boleh bertanya? Ya, silakan. Berkaitan dengan PPT yang ditampilkan di slide kedua, saya agak bingung. Di paragraf kedua itu disebutkan menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Nah, pertanyaannya, apakah dari kelompok Bani Hashim ini dan keturunan Abbas ini berperang atau bekerja sama untuk meruntuhkan dinasti Umayyah? Karena di sini nggak ada keterangannya, jadi mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan Kokoh. Seperti tadi pada makalah disebutkan bahwa Spanyol itu tidak berhasil ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. Sepertinya tidak ada dua kekhalifahan di situ. Jadi masih di yang pertama, khalifah yang di Spanyol. Sedangkan Bani Abbasiyah tidak masuk ke Spanyol. Ya, terus?
Jadi yang di Spanyol masih dalam kekuasaan yang sebelumnya. Untuk yang Bani Abbasiyah lebih ke menguasai Turki dan Mesir. Selanjutnya pertanyaan dari Chandra. Di sini dinasti saya itu juga keturunan Persia. Ada yang lain mau jawab? Ya, teman-teman yang bisa jawab. Ya, jadi saat itu memang ada 2 dinasti. Memang idealnya umat Islam itu hanya memiliki satu kepemimpinan, satu khalifah. Tetapi fakta tidak bisa dipungkiri, sebenarnya dinasti-dinasti itu adalah lebih tepat disebut dengan kekuasaan kerajaan, sistem monarki. Bukan khilafah seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pemimpin itu memang dipilih atau diwasiatkan dan orang-orang yang punya kapabilitas yang tinggi. Tapi kalau monarki itu kan yang penting keturunan. Apakah dia pintar atau tidak, ada atau tidak masalah lain. Ya. Oleh karena itu konsep khilafah sekarang itu sangat relevan. Karena khilafah itu nggak ada lagi. Pada masa Khulafaur Rasyidin saja terjadi sistem khilafah. Tapi setelah munculnya dinasti Bani Umayyah, Sultan Bani Abbasiyah dan seterusnya, meskipun namanya khilafah Bani Abbas atau Abbasiyah, khilafah Bani Umayyah, tapi faktanya adalah sistem monarki, sistem kerajaan. Ya. Dan memang saat dinasti Bani Abbas muncul, hampir bersamaan itu juga muncul dinasti Bani Umayyah yang ada di Spanyol. Dan berjalan seiringan, relatif tidak ada persentuhan, karena yang disebut itu adalah istilah di Islam dunia Barat, sementara yang di Irak adalah istilah sebelah timur. Sebelah timur, jadi masing-masing punya teritorial, ya, wilayah yang berbeda. Sehingga masing-masing mengembangkan dinastinya dan masing-masing juga mengurus politik masing-masing. Jadi tidak seperti khilafah yang seluruh dunia. Maka yang ditawarkan HTI sekarang itu sangat relevan lagi. Zaman pas Khulafaur Rasyidin sudah nggak ada lagi khilafah dalam arti pemimpin seluruh dunia. Karena faktanya pada masa dinasti Bani Abbas itu juga ada dinasti Umayyah yang di Spanyol. Sehingga tidak bisa dikatakan kepemimpinan tunggal, ya. Tapi ada 2 dinasti yang seiring sejalan, satu dari dinasti Bani Abbas, satu dari Bani Umayyah. Walaupun dinasti Umayyah yang fase kedua setelah runtuh, ya, kemudian berpindah di Spanyol. Ya, dan itu sebenarnya diawali dari Tordesillas, ya, awal-awalnya itu kan. Kemudian nanti terus pada saat dinasti keturunan dinasti Bani Umayyah dikejar-kejar dinasti Bani Abbas,
maka munculnya Abdul Ad-Dakhil gitu ya, yang mampu untuk mendirikan dinasti di Spanyol. Jadi saat itu sudah ada 2 kerajaan lah itu ya, meskipun namanya khilafah, tapi faktanya adalah monarki. Ya. Ada kekuasaan yang ada di barat, itu adalah Spanyol, ada yang di sebelah timur adalah di Baghdad. Ya. Jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Ya, tadi apa lagi yang belum? Yang selanjutnya ada kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Apakah sama-sama untuk menjatuhkan atau dari salah satunya menginginkan kekuasaan? Ya sebenarnya nggak bisa dipungkiri, setiap orang itu punya ambisi menjadi penguasa. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Mau sistemnya monarki, sistemnya khilafah, sistemnya republik, itu setiap orang punya ambisi. Hanya saja ada yang dapat direlasikan dan ada yang tidak. Maka ya jatuh bangunnya dinasti itu nggak bisa dipungkiri adalah bagian dari aktualisasi diri, bagian dari upaya untuk menguasai. Itu sudah fitrah manusia. Ya. Jadi meskipun ada dinasti-dinasti itu sebenarnya itu ya untuk menjadi kekuatan aja dari keturunan ini. Walaupun di kalangan dinasti sendiri itu kan juga ada persaingan kan, persaingan antara anak dengan kakaknya, ya kan, keponakannya itu selalu ada. Ya. Karena memang fitrah manusia itu ya berebut kekuasaan. Ya. Maka meskipun sama-sama Bani Hashimnya, sama-sama di Umayyahnya, nggak lepas dari persaingan internal. Karena masing-masing punya ambisi untuk berkuasa. Ya kalau sekarang ambisinya diwujudkan dalam bentuk pemilu. Itu kan ambisi kan. Sama-sama ingin jadi presiden. Hanya dulu tata caranya bisa lewat kudeta, pembunuhan dan sebagainya. Sekarang cara demokratis dipilih rakyat. Ya, itulah. Itu sebenarnya ekspresi setiap manusia itu punya ambisi. Hanya ada yang memenuhi persyaratan dan tidak. Tapi ala kulli hal, fitrah manusia itu adalah punya ambisi untuk berkuasa. Jelas ya? Jelas Ustaz. Masih ada? Silakan. Silakan, masih ada? Pertanyaan lain? Coba dijelaskan apa peninggalan yang monumental, baik dari dinasti Bani Umayyah maupun dinasti Bani Abbas. Tadi sih sebenarnya ada banyak kalahnya Ustadz, cuman disingkat-singkat. Oh ya. Antara apa antara lain? Perpustakaan yang ada di masa Abbasiyah tuh. Itulah. Dan mungkin ini ya Ustadz, yang rumah sakit Ibnu Sina. Ya, saya sebenarnya yang monumental adalah perpustakaan Baitul Hikmah. Di situ menyimpan berbagai manuskrip karangan ulama-ulama terdahulu. Tapi sayang, itu dihancurkan oleh tentara Mongol. Bahkan buku-buku itu dibuang di Sungai Tigris, dijadikan jembatan kuda. Sehingga banyak ilmu pengetahuan yang tidak sempat dikembangkan oleh generasi berikutnya karena telah dihancurkan oleh tentara Hulagukan di Sungai Tigris. Bisa dibayangkan sungai yang sebesar itu ya, itu bisa dijadikan jembatan dengan buku yang ada di Perpustakaan Baitul Hikmah. Nah, sehingga melihat betapa dahsyatnya kehancuran yang diderita oleh dinasti Bani Abbas dengan munculnya Hulagukan itu, terutama ilmu pengetahuan yang telah dirintis sejak masa Harun ar-Rasyid, ya, sampai pada menjelang kehancuran itu musnah semua. Maka seorang ulama dari India, ya,
menyatakan dalam bukunya itu dia menulis madza khasrat dunya bil muslimin. Jadi Syekh Al-Maududi, beliau seorang ulama ya dari India, menulis buku madza khasrat dunya ya, madza khasrat dunya bil muslimin. Betapa hancurnya dunia, kerugiannya dunia akibat kemerosotannya umat Islam. Artinya hancurnya umat Islam di Baghdad itu menyebabkan kerugian bukan hanya umat Islam, tapi juga seluruh dunia. Kenapa? Ilmu pengetahuan yang dikembangkan saat itu menjadi musnah, ya, menjadi hancur gara-gara dijadikan seperti krisis oleh melakukan dan tentaranya. Seandainya saat itu buku-buku itu masih tersimpan rapi, dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, luar biasa kemajuan dunia ini. Tapi karena saat itu dihancurkan, jadi perkembangan dunia ya mengalami penurunan. Jadi seandainya buku-buku yang dihasilkan oleh ulama-ulama Islam pada masa dinasti Bani Abbas itu tidak dihancurkan oleh melakukan, dunia itu jauh lebih maju daripada sekarang. Karena banyak ilmu pengetahuan yang telah dirintis, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ulama-ulama dulu jadi musnah, harus kembali nol lagi. Jelas ya? Jelas? Ya. Ada lagi? Silakan. Halo? Iya, Sat. Masih ada? Boleh, Sat. Ya. Tadi masalah perpustakaan Baitul Hikmah, pernah dengar gitu ya saya. Ya. Itu betul atau enggak? Katanya gitu dari orang Barat, terutama Eropa, kenapa pengetahuannya maju itu karena mereka juga sudah mencuri duluan gitu informasi-informasi dari Baitul Hikmah. Maksudnya buku-buku dari perpustakaan Baitul Hikmah itu hampir diambil kemudian dipelajari oleh mereka orang-orang Barat seperti itu. Apakah itu informasinya betul atau mungkin ada yang seputar-seputar seperti itu sehingga pengetahuan dari bangsa Arab wilayah Barat itu luas gitu. Kalau yang saya baca, orang Barat itu tidak belajar kepada Bani Abbas, tapi mereka lebih banyak menukar pengetahuan ya lewat ulama-ulama Islam yang ada di Spanyol. Ya, jadi kalau kita perhatikan itu yang namanya Spanyol sangat dekat dengan Maroko. Saya pernah ke sana. Itu dari Tonjah ke Spanyol itu hanya menyeberang seperti dari Batam ke Singapura. Naik speed itu 40 menit sampai batasan Maroko dengan Spanyol. Di Maroko itu ada di Fes, itu ada Masjid Khoiroan, itu tempat ulama-ulama Islam mengembangkan ilmu pengetahuan di sana. Di Khoiroan itu. Ada Ibnu Rushd, Ibnu Maskaweh, ya, Ar-Razi dan sebagainya itu ulama-ulama Abu Bakar ya, Ar-Razi itu ulama-ulama yang banyak mengembangkan ilmu di dunia barat. Jadi kalau hancurnya perpustakaan Bani pada masa Bani Abbas itu adalah Baitul Hikmah, itu kalau saya baca murni dihancurkan oleh tentara Mongol, Tartar. Kalau dunia Barat itu banyak belajar ilmu pengetahuan lewat ulama-ulama Islam, terutama Ibnu Rushd, sehingga muncul namanya Averroism, pemikiran rasional dari Ibnu Rushd. Averroism itu yang banyak mempengaruhi pola pikir dunia Barat, berpikir secara rasional, sehingga di situ modal untuk mengembangkan sains dan teknologi. Jadi bukan mencari atau mencuri buku-buku yang ada di Baitul Hikmah, tetapi lebih banyak belajar di Spanyol.
memang tidak bisa dipungkiri, ilmu itu selalu kait-mengkait. Dulu awalnya yang sudah berkembang pesat adalah di Yunani. Ada di Sparta, ada di Athena, ya. Ada Aristoteles, ada Plato, ya. Itu dan seterusnya. Itu adalah dikenal sebagai tokoh-tokoh ilmuwan awal. Kemudian setelah berkembangnya Islam, maka buku-buku yang berasal dari Yunani, berasal dari Persia, berasal dari Romawi, itu diterjemahkan oleh umat Islam. Sehingga umat Islam mengenal filsafat, ya, mengenal etika, ya, mengenal logika dan sebagainya, itu adalah dari buku-buku yang diterjemahkan dari para filosof masa lalu. Nanti setelah itu umat Islam punya kontribusi besar dalam perkembangan sains, baik di timur melalui dinasti Bani Abbas maupun di barat melalui dinasti Bani Umayyah yang ada di Spanyol, maka nanti dikembangkan oleh orang-orang barat sehingga muncul filosofi modern, Immanuel Kant, ya, kemudian David Hume dan sebagainya. Itu adalah penerus dari tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh umat Islam abad pertengahan. Umat Islam juga dulu berasal dari Yunani dan dari Romawi dan lainnya, ya. Maka disitulah ada kesinambungan. Jadi kalau ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh dunia barat adalah lebih banyak diambil, diperoleh dari umat Islam yang ada di Spanyol. Terutama Ibn Rushd, pengaruh Averroes itu cukup luar biasa. Sedangkan kehancuran Baghdad itu murni dihancurkan oleh tentara Mongolia. Ya, sehingga muncullah buku Datus al-Wadudi yang judul Madza khasirat dunya bin hitul muslimin. Betapa dahsyatnya kehancuran dunia, ya, kemunduran dunia akibat dari kehancuran umat Islam. Jelas ya? Halo? Ya, Ustaz. Masih ada yang bertanya? Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan? Ada kelompok kedua, Ustaz? Masih ada? Silakan. Kayaknya nggak cukup. Gimana, mau dilanjut atau gimana? Presentasi dulu. Oh, okay. Presentasi aja. Singkat aja. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kelompok saya dari kelompok 11 yang terdiri dari saya